Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rini Elsa Siante dengan NIM 170300319, kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Video yang saya buat ini merupakan tugas ke-12 dari mata kuliah sosiologi terapan dari buku yang direview mengenai informasi global dan masyarakat. Pada bagian awal menjelaskan bahwa masyarakat informasi adalah konsep yang kabur. Ini dianggap sebagai jawaban atas masalah yang diciptakan oleh modus operandi pasca industri. Masyarakat informasi didefinisikan oleh proposisi aktivitas informasi pengetahuan dengan yang material. Jika kegiatan yang terakhir lebih besar dari yang sebelumnya, ahli-ahli mendefinisikan masyarakat informasi dengan produk dominannya. Informasi memandang masyarakat informasi melalui struktur umum hubungan sosial dan ekonominya. Penyelidikan tentang struktur umum hubungan sosial dan ekonomi harus mengarah pada analisis peradaban. Bagian yang pertama membahas mengenai orientasi struktur tanpa hierarki di sebuah dian, misalnya globalisasi bisnis lingkungan. Salah satu karakteristik lingkungan bisnis global yang disebabkan oleh dinamika besar perubahan permintaan klien adalah kumpulan produk atau layanan yang lebih kecil dari jenis yang sama pada saat yang sama, bermacam-macam meluas, dan oleh karena itu semakin banyak bak kecil yang perlu diproduksi. Ini berarti perubahan proses produksi yang berkelanjutan menjadi proses yang terputus-putus dengan pengulangan yang semakin sedikit. Tujuan dari perancangan ulang bisnis adalah membentuk struktur organisasi yang tidak akan menghalangi perubahan proses yang dinamis dan pada saat yang sama akan memungkinkan perluasan proses dan sumber daya yang bercampur. Untuk tujuan ini, objek bisnis dalam sistem bisnis diklasifikasikan menjadi 3 objek gabungan. Objek gabungan dipilih sesuai dengan karakteristik umum objek yang membentuk objek gabungan ini. Objek gabungan yang dipilih adalah sumber daya, aktivitas, dan pesan. Bagian yang berikut, bagian yang ketiga membahas mengenai orientasi transformasi proses untuk globalisasi. Globalisasi yang dianggap sebuah utama perubahan organisasi, kekuatan pendorong globalisasi. Globalisasi sebagai pendekat bisnis revolusioner muncul sebagai akibat langsung dari banyaknya kekuatan pendorong yang saling berinteraksi dan memberikan dampak yang terintegrasi pada perkembangan kegiatan bisnis global. Adapun pindahan ke globalisasi adalah masalah transformasi utama yang dikategorikan lebih lanjut menjadi 2 aliran. Yang pertama berkaitan dengan efek dan dampak dari berbagai faktor kunci sukses, termaksud faktor manusia, organisasi, teknologi, lingkungan bisnis, dan kontekstual. Dan yang kedua berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan seluruh proses transformasi. Bagian yang keempat membahas mengenai transaksi dari manual ke dokumen berbasis IT, proses bisnis, transaksi, sistem pengukuran kinerja sebagai kuncinya. Ancaman terhadap bisnis meningkat seiring dengan globalisasi. Perusahaan bisa membuat sesuatu inovasi agar bisnis dapat mudah dipasarkan dengan model struktur yang berbeda dengan usaha lainnya. Transaksi informasi bisnis (MRV) secara mengerti harus melibatkan beberapa tingkatan. Pertama, antara pemasaran dan manufaktur, kemudian antara beberapa proses dalam manufaktur, dan antara data masa lalu dan kinerja saat ini yang mengacu pada tujuan dan tentang kinerja relatif seorang karyawan. Bagian yang kelima membahas mengenai
aliansi bisnis global. Aliansi global secara efektif dibangun di atas kemungkinan yang ditawarkan oleh dua perusahaan yang mampu berkomunikasi secara elektronik dan yang memiliki nilai untuk ditawarkan satu sama lain. Biasanya prinsip yang mendasari aliansi bisnis elektronik yang juga membutuhkan kemampuan aliansi fisik adalah bahwa setiap anggota aliansi bisnis memiliki sesuatu untuk ditawarkan yang paling melengkapi di luar batas geopolitik. Bagian yang ke-6 membahas mengenai menggunakan DSS untuk daya saing global. DSS adalah aplikasi berbasis komputer yang beroperasi secara interaktif, secara online dan sebagainya, memiliki kemampuan output grafis. Adapun perangkat intelijen bisnis yaitu DSS untuk koneksi bisnis diperkenalkan untuk mengatasi masalah yang muncul dari kumpulan informasi yang terpecah-pecah yang berasal dari berbagai sumber. Alat intelijen bisnis menambah nilai pada informasi perusahaan melalui proses analitik yang canggih dan pengiriman cepat serta penyajian informasi yang akurat kepada para eksekutor, manajer, ahli analisis dan pekerja berpengetahuan lainnya. Sumber datanya bervariasi baik secara internal. Bagian yang ke-5 membahas mengenai bagian yang ke-7 membahas mengenai usulan kerangka untuk membuat keputusan dinamika dalam global organisasi. Strategi didefinisikan sebagai tindakan manajer mengambil untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi ini memiliki langsung mempengaruhi pada satu cara organisasi membuat keputusan mereka dan mendistribusikan. Ada 4 jenis dari model global atau strategi. Yang pertama, multinasional organisasi model. Yang kedua, internasional organisasi model. Yang ketiga, global organisasi model. Yang keempat, model organisasi transnasional. Keempat model strategi organisasi ini menentukan bagaimana organisasi menjalankan aktivitas dan operasi bisnisnya. Model organisasi multinasional dikatakan sebagai federasi terdesentralisasi. Ada berbagai macam bentuk sistem informasi, termasuk sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif, sistem informasi global, sistem pendukung keputusan, dan sistem berbasis pengetahuan. Bagian yang ke-8 membahas mengenai dukungan keputusan dan data warehousing. Gudang data biasanya digunakan untuk menggabungkan informasi dari penyimpanan yang berbeda dan sistem informasi transaksional dan persiapannya untuk memproseskan lebih lanjut yang biasanya melibatkan pelaporan fleksibel, pemrosesan analitik online, penambangan data, dan pendekatan serupa lainnya. Bab yang ke-9 membahas mengenai web layanan dan dampaknya membuat sebuah pergeseran paradigma di dalam proses dari globalisasi. Bab ini membahas secara rinci dampak dari spesifik dari layanan web pada sifat serta pendekatannya. Globalisasi elektronik bisnis ini menggali secara rinci tentang bagaimana layanan web membawa perubahan dalam cara bisnis. Transformasi elektronik dan bisnis individu relatif dipahami dengan baik dan telah dipelajari oleh berbagai penulis, termasuk dari Len Hadwell tahun 2003. Selain itu, kerangka kerja untuk transformasi elektronik tersebut ada dan telah diterbitkan oleh berbagai pemikir dan praktis di bidang ini. Ada komersi telah digunakan secara luas untuk mencakup semua aspek bidang bisnis elektronik dan ada berbagai signifikan antara manfaat tersirat di balik penggunaan berbagai terminologi.
Bagian yang ke-10 membahas mengenai pemodelan kuantitatif dalam memperkenalkan dan mengelola teknologi informasi baru dalam operasi bisnis global. Manfaat utama dalam memperkenalkan model kuantitatif dalam membantu DM membuat keputusan adalah untuk memperkuat proses pengambilan keputusan bisnis. Operasi global saat ini sangat kompleks dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada institusi belaka tanpa perhitungan apapun adalah berisiko. Bagian yang ke-11 membahas mengenai komprehensif dampak dari ponsel teknologi di bisnis. Agar tetap kompetitif, perusahaan memobilisasi bisnis dan tenaga kerja mereka. Ada 3 komponen mobilisasi. Yang pertama, perangkat mobil untuk misalnya perangkat genggam atau poin dari akses. Yang kedua, standar teknologi untuk transmisi dari data. Dan yang ketiga, penyediaan layanan dan pengembangan aplikasi. Bagian yang ke-12 membahas mengenai e-business di dalam global automotive industry. E-business adalah integrasi oleh organisasi proses bisnis dan e-tool untuk mencapai efisiensi dan keuntungan kompetitif. Selain itu, menggabungkan fungsionalitas horizontal organisasi bersama dengan sistem informasi vertikal dan tidak hanya membeli, menjual, dan menyediakan manajemen hubungan pelayanan secara online, tetapi juga mengintegrasikan semua aspek bisnis yang mencakup semua pemasukan dan pelanggan. Ini juga memberi fleksibilitas untuk mendefinisikan ulang proses bisnis. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.